Avanza baru ya. Ini adalah Veloz baru nih ternyata. Avanza barunya yang di situ. Oke, kembali lagi bersama dengan kami Quattro dan ini merupakan sebuah Avanza Veloz baru. Ya, ini Avanza Veloz baru yang rendernya itu dibuat mirip sekali itu waktu bocor di internet. Terus ternyata versi aslinya juga begitu, lampu kebelah. Terus habis itu grillnya besar gitu, juga besar gitu, ya. Dan karena ini adalah ocehan yang spesial, soalnya ini adalah mobil yang cukup legendaris dan paling laku se-Indonesia. Dan unitnya ini ada di Auto 2000 Cempaka Putih. Untuk kontaknya ada di deskripsi, bisa langsung hubungi Mas Faris. Ya, hubungi Mas Faris kalau mau beli mobil ini sama yang ini atau yang Toyota lainnya. Nah, kuncinya seperti ini, ya. Nah, kenapa kuncinya begini? Karena dia sudah keyless. Dia sudah keyless start stop engine untuk yang Veloz ya. Kalau yang G belum. Aduh, agak disayangkan ya. Agak nanggung sih, tapi why not? Nah, kita langsung lihat aja. Ini adalah perubahannya yang paling mendasar. Lampunya belah gitu ya. Jadi kayak di Foxy. Kalau kita lihat angle-nya kayak begini. Oh, ini mirip Foxy nih. Meskipun bagian di grillnya yang ada garnish ini panjangnya ini dilengkapi dengan ventilasi yang cukup besar, ini bikin dia mirip Calya ya. Iya benar, mirip Calya tuh kayak begini ya. Tetapi dia terlihat sedikit lebih mewah. Dan karena dia memang terlihat lebih kece dibandingkan yang Avanza biasanya, kalau pendapat saya lebih baik belinya yang Veloz saja. Nah, kita lihat. Ini lampu sudah LED sekarang ya. LED 3 buah seperti ini. Lampu sen ada di sini dan juga lampu-lampu jauhnya ada di sini. Ini juga fog lamp ada di bawah. Dan pendapat kami lebih suka yang Veloz daripada yang biasa. Kalau yang biasa dia itu punya krum-kruman seperti ini ya. Kami kurang suka, tapi itu subjektif sekali. Dan velgnya untuk yang tipe Veloz ini menurut kami juga bagus karena kan dia sudah two-tone juga nih. Dan untuk ukurannya itu 185/65R15. Ya, ini 185/65R15. Jadi ini pelek 15 inci dengan rem cakram di depan. Karena untuk yang rem cakramnya ada di belakang itu tidak ada. Karena kan Avanza itu masih tromol belakangnya. Tipe G-nya juga masih tromol. Dan velgnya beda. Dia menggunakan ban ukuran 185/70R14. Ini 14 inci untuk tipe G dan 15 inci untuk Veloz. Dia ada garnish chrome seperti ini ya. Ini bukan black chrome sayangnya. Padahal ini Veloz. Dia juga ada jambang-jambang begini yang di tipe yang lama juga udah ada kayak beginian. Di tipe G juga sudah ada jambang, tapi nggak ada krum-kruman di bawah. Dan spionnya ganti sekarang. Dia menurut kami jadi lebih bagus ya. Desainnya lebih mirip spion Yaris, cuma agak beda dikit. Tidak seperti yang lama. Spionnya model chrome seperti itu, tapi itu yang tipe G. Dia juga sudah pakai shark fin antena. Ini tipe Veloz. Dan di tipe G sudah pakai shark fin antena. Ada talang air standar, tipe G, Veloz semua juga dapat talang air. Dan karena dia sudah keyless, jadi dia ada akses keyless. Pakai tombol, dan ini tombolnya nonjol banget ini. Dan ini karena ini untuk di sisi yang passenger. Kalau di sisi driver pasti ada dong. Nah, ini dia pintu sisi driver. Tonjolannya cukup gede. Langsung saja kita masuk. Untuk masuk ya, ini untuk lock dan unlock, tapi kita juga bisa pencet gini. Dan dia sudah terkebuka ya. Ini interiornya, khasnya interior Veloz, dia interior hitam. Untuk buka kap mesin kita tinggal tarik ini.
sehingga tuas itu akan membuka kap mesin yang di dalamnya terdapat mesin dual VVT-i 2 NRFA. Kita buka dulu kap mesinnya ya. Nah, ini dia di dalamnya mesin 2 NRFA dual VVT-i 1500 cc khas normalnya, nggak ada perbedaan. Modul ABS-nya ada di sini dan ada karet-karetan. Ruang mesin dicat warna bodi dengan peredam. Karena sudah dicas warna bodi, kami berikan apresiasi. Yeay! Sudah ada cover di sininya, ini bagus juga. Dan karena dia kan lampunya sekarang kan terpisah begini ya. Model lampu bertingkat begini. Jadi kalau kita lihat di dalam, dia juga bertingkat gitu ya. Ini yang lampu utamanya, yang bawahnya itu lampu yang ada lampu sennya itu. Cuma secara desain sepertinya cukup bisa ya untuk dilakukan facelift sendiri dari yang tipe lama ke yang kayak begini. Cuma tidak kami sarankan, mendingan beli baru aja sekalian karena interiornya kan juga ada yang berubah. Kita lanjutkan ke interior. Dan inilah interior Veloz yang baru. Veloz versi 2019 menggunakan kain-kainan di door trim dengan motif yang berbeda. Ini seperti hujan darah ini, merah-merah, strip-strip seperti ini banyak ya. Ini juga masih plastik, tidak ada yang perlu diharapkan. Jendela auto hanya ada di sisi driver, dan karena dia baru dipasang kaca film, jadi mohon maaf, kaca jendela jangan diturunkan 1 kali 24 jam. Ini handle-nya chrome dengan kuncinya yang juga chrome. Ini jarang nih ngeliat kuncinya chrome, biasanya hitam gitu ya. Ada semacam konsol untuk meletakkan koin-koinan. Ini jangan dipakai buat asbak nih. Ada 3 cup holder, yang satunya bisa buat botol Tupperware. Ini bisa buat naro bekal kecil kali ya. Nggak bisa deng. Kita langsung masuk ke dalamnya saja. Nah, ini ada tempat koin. Nah, letakkan koin di tempat yang benar seperti di sini. Dia ada start stop engine. Ya, bagus, sudah start stop engine. Tapi ternyata dia tidak punya fitur yang kami mention di video review Prius kami. Fitur yang Anda bisa lihat, indikatornya ada di sini. Cuma fiturnya tidak ada dan nggak bisa di-upgrade sendiri sepertinya. Kalau mau tahu itu fitur apa, bisa langsung nonton di video Prius kami. Ah, ini dia. Dashboardnya full black. Sekarang setir sudah pakai kulit. Joknya tidak ada leveling ya, cuma recline biasa, maju mundur, rebah, nah maju. Dan kita masuk saja langsung ya. Ini udah agak kotor ininya, tapi masih plastikan. Masuk ke dalam kabinnya Toyota Veloz atau Avanza Veloz. Dia sekarang sudah tidak pakai AC dengan puter-puteran lagi. Sebelumnya kita kontak on saja untuk menghemat bensin. Nah, dia kontak on sekarang. AC digitalnya sudah menyala dan dia bukan otomatis, tapi pengaturan sudah digital dan tidak ada pengatur arah semburan. Jadi cuma ke depan muka aja, kaki nggak bisa dingin. Tapi juga nggak mengharapkan kaki bisa dingin juga sih. Kita matikan dulu AC-nya untuk penghematan. Head unitnya khas Toyota. Terus warnanya bisa ganti-ganti gini ya. Jadi ada ambient light keren gitu ya. Ada USB, T-Link, kemudian radio dan M Toyota. Apakah dia ada Bluetooth? Coba tanya. Ini mungkin Bluetooth kali ya. Ada rupanya. Ada menu Bluetoothnya. Ini mantap sekali ini. Indikator passenger airbag, kemudian lampu hazard supaya kita bisa lihat sennya di luar. Lampu sennya seperti ini, lokasinya di situ. Dan di spion juga ada, sudah LED dan ini bagus sekali. Dan kita matikan hazardnya. Di sini ada tempat kartu. Dan ini head unitnya juga sudah bisa iPod dan aux. Juga bisa CD ya. Di manakah tempat aux-nya? Mari kita lihat. Rupanya ada di sini. Ini ada colokan aux-nya di sini. Ini jangan dicopot dulu stikernya. Tapi ada di sini. Fan AC-nya masih seperti yang lama. Kita pikir kalau misalnya bentuk dashboardnya ini
tengahnya bakal berubah jadi seperti punya di RAS atau Terios. Ternyata tidak, tapi tetap ada AC digital, dimana itu bagus. Dan kita punya colokan listrik 12 volt, transmisi otomatis 4 speed seperti biasa dengan rem parkir manual yang ditarik. Setirnya hanya tilt biasa, tapi ini sudah cukup lah untuk menunjang keamanan dan kenyamanan para driver. Karena mobil ini juga bakal laku terutama bagi para driver online baru yang bakal beli mobil ini, atau keluarga baru yang mau beli mobil ini juga, atau yang mau ngupgrade Avanza-nya ke yang model baru ini. Ini tidak soft opening pastinya ya, tapi ini cukup luas sepertinya. Dan di sini ada ini pouch untuk kitab-kitab. Dan ini dia menggunakan sejenis silver finish yang menurut kami cukup bagus. Dashboardnya juga nggak solid amat, plastiknya nggak buruk-buruk amat, lebih baik dari Honda lah. 2 SRS airbag ya, jadi ada airbag driver dan passenger yang ada di situ. Speakernya sepertinya 6 ya, ada 6 speaker dengan 2 tweeternya. Dan ini visor yang ada di sini dia punya cermin, tapi tidak ada lampunya, karena lampunya pakai yang ini aja atau pakai flash HP gitu ya. Spion masih manual biasa. Dan kita bisa lihat ini nggak ada cerminnya, karena driver ngapain cerminan. Di sini juga nggak ada hand grip, jadi hand grip untuk di driver tuh di setir aja ya. Hand gripnya ya sampai ke baris kedua saja, karena di baris ketiga hand gripnya disunat. Tapi untuk yang hand grip baris kedua ternyata juga nggak ada gantungan baju. Tapi yang saya apresiasi dari Avanza adalah hand gripnya itu untuk yang tempat bautnya ini di cover. Beda sama di R3 yang baru, bautnya itu nggak di cover, kelihatan telanjang aja gitu. Payah Suzuki. Mendingan ini di cover nih. Jadi nggak perlu hand grip retract, sebetulnya nggak apa-apa. Yang penting bautnya ke cover jadi rapih. Kudos buat Toyota, kami memuji itu. Yang baru juga ada di konsol box. Ini juga cukup besar dan standar lah ya. Konsol box begini agak goyang-goyang, tapi ini cukup solid. Dan ini bisa buat senderan tangan sedikit. Apalagi kalau tangan Anda agak panjang. Ini agak lebih diperpanjang lagi untuk membahagiakan para penumpang yang duduk di depan. Joknya juga cukup empuk meskipun agak tipis, tapi lebih baik daripada punya Honda. Dan ini motifnya yang seperti hujan darah ya. Kita langsung ke kabin belakang. Di kabin belakangnya ini masih menggunakan material kain yang bentuknya motifnya seperti hujan darah ini. Terus kemudian ini plastiknya biasa sama seperti yang di depan. Handle ini masih chrome dengan kuncinya juga chrome ya. Ini joknya sepertinya cukup menggoda untuk diduduki ini karena tergolong empuk sekali ini. Juga ada ISOFIX dengan ini senderan kepala untuk penumpang tengah, ada seat beltnya juga. Kita langsung duduk saja. Itu tonjolannya cukup besar ya, karena ini juga rear wheel drive ya. Duduknya masih sama seperti yang lama. Ini cukup luas ya, dengan kantong di kiri kanan kursi. Ada instruction juga itu untuk ini headrest yang di tengah. Kemudian di sini ini ada sejenis paddle lamp, lampu agak kebiru-biruan begini untuk menerangi minuman yang ada di cup holder ini. Ini cup holdernya khusus untuk di tipe Veloz. Memang agak tipis pegangannya. Nanti kita lihat perbedaannya dengan yang di tipe G. Karena kalau yang di tipe Veloz ini entah kenapa ini tipe tertinggi, tapi cup holdernya ini bahannya agak tipis. Pegangannya juga agak tipis. Sementara kalau di tipe G, cup holdernya pegangannya ini cukup tebal kalau di tipe G. Kita tarik ya. Ini pegangannya tebal sekali. Menurut kami juga cukup solid. Ini masih material plastik yang sama, cuma agak lebih tebelan buat tipe G-nya. Dan untuk tipe G interiornya putih gading kayak begini ya. Kita nyebutnya ivory aja. Dan di sini juga ada paddle lamp, sejenis lampu illumination gitu buat di tipe G untuk menerangi minuman kita. Jadi supaya kita nggak salah kalau ini kita tuh sebenarnya beli fruity
Tapi begitu disinarin, oh ternyata kita belinya fresh tea bukan fruity. Mungkin karena capek jadi salah beli minuman gitu. Kita tutup aja. Ini nutupnya juga cukup solid ya. Berbeda dengan di tipe Veloz, dimana yang di tipe Veloz ini memang agak ringkih, agak tipis materialnya. Cuma nggak apa-apa lah. Jadi amaran buat kita kalau di tipe Veloz minumannya ringan-ringan aja. Kalau di tipe G minumannya yang agak berat dikit boleh. Tapi tahu diri juga dengan ukuran cup holdernya. Kemudian dia juga ada slot 12 volt di belakang. Jadi ini biar kita nggak rebutan sama baris depan ya. Ada 12 volt di sana dan 12 volt di sini. Cuma lebih bagus sih kalau ini USB ya. Ini masih di plastik, ini bagus banget ini. Uniknya untuk yang di baris ketiga, dia bukan dikasih slot 12 volt, tapi dikasihnya USB 5 volt 2 ampere yang cukuplah buat fast charging gitu. Ini agak nanggung sebetulnya. Kenapa? Untuk penumpang di tengah dikasihnya slot 12 volt. Sedangkan untuk penumpang di baris ketiga dikasihnya slot USB. Ya, di belakang juga ada cup holder dengan konsol dan tidak ada speaker. Makanya kami bilang speakernya 6. Dengan 2 tweeter itu maksudnya speaker hanya 4. 2 di tengah, 2 di depan, dan 2 tweeter. Agak disayangkan, tapi untuk tipe Veloz kita terhibur dengan adanya rear seat entertainment yang layarnya ini nggak tipis-tipis amat, jadi nggak ringkih banget ya. Ada lampu interior juga di sini. Bagus ini, kami apresiasi. Dan AC double blower sudah standar harusnya. Karena kalau nggak panas. Indonesia panas, Bung. Ada lampu interior juga di tengah. Dan di belakang tidak ada lampu. Ini juga ada untuk seat belt ya. Untuk yang baris tengah. Dan di belakang seat beltnya 3 titik. Dan semua seat beltnya tidak bisa diatur ketinggiannya. Bahkan di tipe Veloz sekalipun. Layout dashboardnya seperti ini. Ya. Jadi lebih keren ya. Dan karena dia bentuknya kotak seperti ini, kami yakin sepertinya akan ada yang jual yang head unit model iPad-iPadan yang bakal nyambung sama AC. Jadi AC-nya dikontrol di layar, entah bisa ataupun tidak. Tapi sepertinya bisa sih. Itu akan memacu kreativitas penjual head unit untuk membuat dan memasarkan head unit yang seperti itu. Ini jadi ladang bisnis juga nih. Ya, memang tahun 2019 ini mungkin sudah tahun yang agak lama ya buat production model yang Avanza model kayak begini-begini. Jadi dia perlu penyegaran dan menurut kami ini penyegaran yang sangat bagus. Cuma memang sepertinya dia memang memerlukan model baru. Nggak apa-apa. Ini facelift ini juga sudah cukup bagus kok. Toh juga dia masih yang paling laku kan. Walaupun kadang-kadang mepet-mepetan sama Expander, tapi pada akhirnya ini laku juga, paling laku nomor 1 di Indonesia. Terus Expander, terus Avanza, terus Expander. Begitu aja terus mepet-mepetan. Sehingga Avanza yang memiliki power ini merefresh dirinya sendiri supaya dia memiliki hal yang bisa jadi daya tarik lebih baik, apalagi dia rear wheel drive. Sehingga para peminat-peminat Avanza itu juga pasti, ini jadi lebih bagus nih sekarang. Toyota juga sudah loyal memberikan fitur, ada start-stop engine pula. Kalau menurut kami, ya meskipun Avanza ini sudah tidak muda lagi, tapi ya sepertinya masih cocok buat dibeli. Apalagi sekarang AC digital, start-stop engine, setir kulit. Keren juga nih mobil. Boleh. Dan kami yakin Toyota sudah memikirkan yang sematang-matangnya untuk Avanza yang generasi ketiganya. Karena pesaing Avanza sekarang sudah tidak main-main, apalagi dari negeri tirai bambu juga ada yang main. Dari sesama negara sudah ada yang main. Mitsubishi dengan investasi jutaan dolarnya di pabrik barunya di Bekasi. Jadi Toyota sepertinya mereka nggak bakal play-play lah. Menurut mereka ini ngurusin Avanza model ketiganya harus all out, harus bagus. Jadi mereka don't play-play with this. Itu saja ocehan dari kami.
Jangan lupa like kalau Anda suka video ini, subscribe ke channel kami di bawah ya, subscribe-nya. Jangan lupa kalau mau beli Toyota, belinya di Auto 2000 Cempaka Putih dengan Mas Faris, itu orangnya ada di sana itu. Dan jangan lupa main-main ke IG channel kami Ocehan Quattro, itu ada tulisannya di bawah. Dan komenlah seperti netizen yang budiman. Apalagi ini tahun yang lagi panas-panasnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.